Tuhan sertailah keluargaku, pimpin setiap langkah kami, jadikan rumah bait suci-Mu, kasih dan damai-Mu di hati kami. Terima kasih atas anugerah-Mu, teman hidup berkat dari-Mu, anak-anak anugerah dari-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan, berkati keluarga ini, lindungi dengan kuasa-Mu, teguhkan iman dan pengharapan kami, agar nama-Mu dimuliakan selalu. Tuhan, curahkan kasih-Mu, damai sejahtera penuhi rumah kami. Di dalam-Mu kami tetap setia, keluargaku dalam tangan-Mu. Kasih atas anugerah-Mu, teman hidup berkat dari-Mu, anak-anak anugerah dari-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu. Berkati keluarga ini, lindungi dengan kuasa-Mu, teguhkan iman dan pengharapan kami, agar nama-Mu dimuliakan selalu. Tuhan, curahkan kasih-Mu, damai sejahtera penuhi rumah kami. Di dalam-Mu kami tetap setia, keluargaku dalam tangan-Mu. Kami tetap setia, keluargaku dalam tangan-Mu. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali Tuhan kumpulkan kita di tempat ini. Kita mau mengucap syukur. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai saat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari saat pada sore hari ini siapkan hati kita
jiwa roh kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Allah. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama kita katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dirasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau,
lebih daripada hidup kami. Siaplah sore ini kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan untuk segala yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Engkau berkati pujian kami Allah. Biarlah Engkau duduk di atas pujian kami. Kami serahkan ibadah kami dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Coba yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangan. Sama-sama kita mau katakan yuk. Sebab Tuhan baik. Mana suaranya? Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi ya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari yang sudah duduk kita bangkit berdiri kembali. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Masuk, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan amin. Oh oh, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi. Amin. Dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan Penuh pujian. Haleluya. Amin. Hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk Di bumi suka dengan setiap hati. naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya Kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya Kekal selamanya. oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Ada yang belum bersalaman di ruangan ini? Haleluya. Ada yang belum berjumpa dengan satu dan lainnya? Kalau belum, boleh saya izinkan untuk bersahabatan tangan satu dengan yang lainnya. Kita akan masuk lebih lagi dalam pujian kita. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Coba lihat, ada yang mukanya ditekuk? Ada? Enggak ada ya? Oh enggak, Kifori terus bersuka cita. Haleluya. Amin. Kita ada di baiknya Tuhan. Biar hati kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya.
masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyimpannya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. masuk gerbangnya dengan pujian, Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang. menyembah Dia. Oh, saat hati bersyukur, amin. Dan jiwaku bersuka, Hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, amin. dan jiwaku bersuka, Hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah dan tanganku terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saya mau lihat saat hati bersyukur, amin. dan jiwaku bersuka. Amin. Hadirat Allah nyata Yes. dalam pujian. Siap sepakat tangan ya. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam Pujian umatnya, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kita terus bergembira, amin. Kita terus memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah kekuatan dan mazmur kita, amin. Tuhanlah Kekuatan dan mazmur, amin. Dia gunung batu, Dan keselamatanmu oh hanya padamu. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan. pernah berubah. Hatiku percaya, Amin. walau bumi bergoncang, Gunung-gunung, beranjak, amin. namun kasih setiamu Yes. tak berhina. Haleluya. Amin. Coba dulu gerakan badan kita semua, jangan kaku. Haleluya. Ayo semua bergoyang bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tak perlindungan, Oh, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu amin. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Oh, walau bumi bergoncang, gunung-gunung, gunung beranjak, namun
akan dengarkan pengumuman. Yang pertama, gereja mengucapkan terima kasih buat segala kebaikan Bapak Ibu yang sudah mengembalikan milik Tuhan dan persembahan. Biarlah Tuhan terus memberkati persembahan Bapak Ibu. Dalam jadwal kita sepekan, kita akan beribadah di hari Rabu dalam ibadah doa. Ada di rumah Pak Gembala di Tower 4 lantai 10 nomor 16. Untuk yang melayani boleh dilihat. Mari kita mau terus dukung gereja ini lewat doa pujian kita kepada Tuhan. Biarlah di dalam komsel ini pun kita mengalami satu pertumbuhan. Bukan hanya di hari Minggu, tapi dalam komsel ini kita terus juga bertumbuh. Dan iman kita boleh semakin dikuatkan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan bentuk, ada hal-hal yang Tuhan koreksi di dalam diri kita. Bukan untuk menghakimi, tapi lebih daripada untuk membentuk kita. Amin. Terima kasih. Kita akan juga berdoa puasa walaupun kita tidak kumpul. Tapi ada pokok-pokok doa yang kita terus naikkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Biarlah mereka juga boleh disembuhkan. Karena kita pun juga Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Lalu di hari Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dalam ibadah Minggu tanggal 19. Bapak Ibu boleh lihat yang boleh melayani, persiapkan diri biar apa yang kita boleh kerjakan itu semua hanya untuk Tuhan. Lalu kita akan ada pemuritan di bulan Juli ini kita ada pemuritan itu di tanggal 23 Juli ya. Jadi Kamis ini kita tidak ada pemuritan. Dan pemuritan akan dilangsungkan di Kamis depan. Seperti yang Bapak Gembala soundingkan di dalam pemuritan kita akan selesai di bulan Agustus. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Hingga kita boleh terus siap menjadi umat yang dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kita menjadi alatnya Tuhan. Hingga kita pun boleh dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Seperti firman yang katakan, banyak tuayan, namun masih sedikit hamba-hamba Tuhan. Nah, biarlah Tuhan juga boleh pakai kita menjadi alat-alatnya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kita menjadi keluarga-keluarga yang juga dipulihkan Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga yang terus mau dipakai Tuhan, melayani Tuhan, saling menguatkan di dalam keluarga, saling meneguhkan di dalam keluarga. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengar firman Tuhan yang Bapak Ibu, Bapak Gembala bagikan sepanjang bulan Juni dan Juli ini adalah tentang keluarga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dan seisi rumah kami Tuhan adalah keluarga yang datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah
bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Amin Yesus, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga kami Tuhan, keluarga yang sungguh bersyukur kepada Tuhan, keluarga yang terus berharap kepada Tuhan, keluarga yang terus hidup mengandalkan Tuhan, keluarga yang mau terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai seumur hidup kami, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah keluarga kami dengan kasih-Mu Tuhan yang begitu ajaib. Perkenankan terus keluarga kami untuk bisa menikmati karya-karya-Mu yang ajaib. Bahkan di sepanjang tahun ini kami alami kelimpahan dari Tuhan. Semua keluarga kami alami keselamatan dari Tuhan, alami setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan hari lepas hari ya Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan kami bisa kembali datang beribadah. Biarlah setiap kami yang hadir, jemaat-Mu yang hadir, setiap kami yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara siaran, secara live, Tuhan Engkau juga memberkati kami semua Bapa. Firman-Mu yang akan ditaburkan, Tuhan memberkati sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima hari ini menjadi kebenaran yang sungguh memberi kami terus kekuatan yang baru dari Tuhan. Pondasi kekuatan kami semakin kuat, pemahaman kami juga semakin kuat di dalam kami mengenal dan mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur, menyerahkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga pada akhir. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita, amin. Saudara keluarga yang mengasihi Tuhan, amin. Saudara keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang sungguh juga mengasihi orang lain, amin. Memberkati setiap jiwa yang ada. Tanpa terasa luar biasa, 1 bulan lebih kita masih terus bicara tentang keluarga. Minggu depan saya masih berharap bicara juga tentang keluarga, tapi minggu depan hari Minggu saya nggak yang melayani, nanti ada pembicara yang melayani. Jadi saudara undang, saudara bisa hadir semua waktu. Kita besok minggu depan akan diberkati, seorang hamba Tuhan akan memberkati kita dengan nasi tema yang sama, bicara tentang keluarga. Jadi saya ingin kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan tentang firman Tuhan tentang keluarga. Memang kalau bicara tentang keluarga nggak ada habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya. Jadi harus di stop juga, karena banyak sekali kebenaran yang bisa muncul ketika kita bicara tentang sebuah keluarga. Karena memang iya kan keluarga kita perjalanan masih panjang, amin. Betul ya, saudara, masih panjang kan perjalanan kan? Amen. Karena panjangnya lah makanya firman Tuhannya nggak bisa habis gitu. Kalau bicara tentang keluarga. Nah hari ini saya akan bicara tentang keluarga ilahi. Kenapa saya kasih tema ini? Karena saya terinspirasi oleh satu kebenaran yang sebenarnya minggu lalu kita sudah belajar bicara tentang bagaimana kita tuh meninggalkan warisan, dan warisan itu bisa kita berikan buat anak cucu kita, dan anak cucu kita juga bisa terima warisan itu. Nah salah satu warisan adalah disebutnya kodrat ilahi, amin. Kodrat ilahi, saya percaya saudara pasti sudah lupa lah, nggak mungkin saudara ingat lagi lah, saudara pasti sudah lupa.
Ada warisan yang kita bisa tinggalkan buat anak cucu kita dan kita bisa berikan, dan mereka bisa terima itu. Bagaimana mereka bisa terima warisan kodrat ilahi? Yaitu ketika mereka juga bisa menghidupi kodrat ilahi itu sampai itu jadi pola dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Jadi kodrat ilahi itu dihidupi sampai kapan? Sampai jadi pola, jadi kebiasaan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, itu memang gak mudah, harus terus dihidupi sampai kembali lagi jadi pola. Kalau udah jadi pola udah enak melakukannya, sudah enak kita berkomunikasinya, sudah enak kita dalam membimbingnya. Karena apa? Sudah jadi pola dan sudah jadi kebiasaan. Nah, saya berharap saudara jadikan itu kodrat ilahi jadi pola kita dalam keluarga. Apalagi kalau anak saudara masih kecil-kecil, coba lakukan itu. Karena memang nanti ketika nanti dia dewasa besar, saudara sudah gak susah payah untuk melakukannya. Karena udah terpola dengan baik, mudah dengan baik. Saudara lihatlah kan kemarin kita udah banyak belajar tentang budaya kerajaan sorga, keluarga Allah seperti apa. Orang punya budaya sangat kuat, itu diajarkan dari sejak kecil. Kalau orang Jepang itu makanya dari sejak kecil mudah untuk minta maaf, mudah bilang maafkan, mudah menundukkan badannya, membungkukkan badannya waktu dia dewasa. Tapi itu karena diajarkan dari sejak dia kecil. Jadi dia sejak kecil mereka sekolahnya tidak diajarkan bagaimana berprestasi, ranking berapa, tidak perlu. Yang penting harus punya sopan santun, punya rasa hormat buat orang yang lebih tua. Mereka punya attitude dengan baik, terus mudah untuk bilang minta maaf. Nah, itu dia. Itu diajarin terus sampai jadi pola. Itu nggak mudah. Makanya orang Jepang nggak kayak kita berisik gitu. Mereka nggak mau berisik, nggak mau terlalu banyak senang ribut. Karena itu pola, itu pola. Kalau di kita kan nggak diajarin, ya kan? Udah gede diajarin, akhirnya ribut terus gitu. Kenapa ribut? Karena udah besar. Akhirnya mereka punya pendapat. Makanya kalau saudara masih punya anak kecil, bersyukur dari sekarang lakukan itu jadi pola. Amin. Amin. Saudara mau lihat buahnya yang baik? Tuhan kasih firman kita hari ini. Kita akan belajar ini. Saya sangat diberkati. Saya lebih dulu diberkati oleh kebenaran ini. Lukas 6 ayat 43. Mari kita baca sama-sama ini. 1, 2, dan 3. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, katanya. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Slide-nya. Mari baca sama-sama ya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, betul ya? Dan pohon yang tidak baik nggak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Pasti menghasilkan buah yang tidak baik, maksud saya. Nggak mungkin dia menghasilkan buah yang baik. Saudara mau tengking-tengking, saudara mau 2 puasa pun nggak bisa. Semua dari pohonnya. Amin. Nggak bisa saudara bilang nanti Pak Pendeta saya percaya dalam iman di dalam nama Yesus karena Yesus pemilik segalanya, anak saya pasti jadi orang seperti ini. Mana bisa? Saudara yang nggak pernah ngajarin. Pohonnya dulu baik, buahnya pasti amin. Amin. Pohonnya baik, buahnya nggak bisa saudara berharap buahnya baik. Pohonnya nggak pernah baik, nggak pernah diselesaikan dengan baik. Kalau lagi tidak mungkin pohon yang tidak baik, saya ulang nih, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu tidak mungkin. Karena buah yang baik hanya bisa dihasilkan dari pohon yang baik. Makanya kalau saudara nanti baca di ayat itu, tadi konteks itu, di ayat selanjutnya diterangkan lagi. Sebab pohon itu katanya dikenal, pohon itu dikenal bukan dari mana-mana, dari buahnya. Amin. Pohon itu dikenal dari mana? Buahnya. Anak ini dikenal dari mana? Keluarganya. Amin. Kalau anaknya dilihat begitu tuh gayanya kayak anak pasaran, jangan-jangan keluarganya gitu tuh. Kalau anaknya suka nyolong, jangan-jangan keluarganya gitu tuh. Betul apa betul? Kalau anaknya nggak punya sopan santun, jangan-jangan keluarganya pun begitu, nggak punya sopan santun. Dikenal dari buahnya. Amin. Sehingga saudara nggak perlu cari tahu keluarganya seperti apa, orang tua seperti apa. Lihat saja anaknya kehidupannya. Amin. Tapi kalau anaknya luar biasa cinta Tuhan, melayani Tuhan, kita lihat sedikit-dikit kalau dia punya masalah, datang sama Tuhan doa, kita bilang jangan-jangan nih diajarin nih sama bapaknya. Amin. Amin. Saudara mau punya buah yang baik? Jadi pohon yang baik. Saudara, sepanjang saya melayani nih ya, terkadang gini,
Bukan saya bilang nggak ada ya. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara ambil tafsirannya, saudara pikir nggak ada. Bukan tidak ada, ada. Tapi terkadang lebih banyak keluarga menghubungi seorang pendeta atau gembalanya saat buahnya lagi ada masalah. Maka muncullah emergency 911. Oh, kalau di kita nggak ada 911. Muncul tuh kontak emergency. Malam-malam ditelepon untuk memberitahukan tentang tadi tuh buahnya tiba-tiba jadi masalah. Betul ya? Pak Pendeta, tolongin Pak Pendeta, anak saya Pak Pendeta hilang Pak Pendeta, nggak tahu kemana ya Pak Pendeta, udah sepanjang hari nggak pulang Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong Pak Pendeta, anak-anak saya nih, aduh keluarga mereka ternyata pergaulannya gini. Lihat, yang diberitahukan itu. Tapi saya jarang terima telepon waktu ada tiba-tiba tuh dari Bu Eti nih jam 11.30 malam. Ding. Pasti saya akan sedikit emergensi juga jantung saya. Ada apa ini? Betul ya? Karena saya nggak terbiasa. Jam 11.30 gini. Tiba-tiba saya nggak, halo, apa kabar? Pak Haryanto udah tidur udah. Maaf ya Pak, ganggu. Sebentar aja Pak. Iya, mau beritahukan. Besok saya mau kasih ya, ada berkat dari Tuhan. Tidur saya pasti nyenyak. Tapi itu ya? Bilang sama sebelah, jarang. Betul apa enggak? Makanya setelah tutup telepon, gembalanya nggak bisa tidur. Amin. Bukan saya bilang nggak ada gitu, ada Pak Pendeta, luar biasa lah Pendeta. Ya udah Bu, besok aja. Kenapa ceritanya? Saking saya nggak tahan untuk menceritakannya. Anak saya luar biasa Pak Pendeta. Tapi udah malam Bu. Iya, saya udah nggak sabar untuk menceritakannya. Amin. 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 Anak saya Pak Pendeta. Luar biasa Pak Pendeta, memberkati luar orang banyak. Sekarang di pekerjaan diangkat luar biasa, jadi orang yang luar biasa berhasil. Itu nggak jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi kalau ditelepon ceritanya tentang masalah. Pak Pendeta, doakan ya Pak Pendeta. Suami saya tiba-tiba hilang. Berubah dia kapan Pendeta? Kabur dari rumah. Terus suaminya gitu, Pak Pendeta, kalau sekarang kan zaman udah modern ya. Saya bingung apakah benar, saya nggak tahu tuh. Karena yang tertampil di sosial media, dikit-dikit yang digerebek istri terus. Ini memang begini kali ya. Udah berubah, kiamat kali, udah mau kiamat. Kok istri mulu yang digerebek gitu? Suami gerebek istri, suami gerebek istri, suami gerebek istri. Ya Tuhan, dulu saya kenal istilah selingkuh cuma suami selingkuh, sekarang istri udah pilih pintar kayaknya. Tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Kan cuma di sosial media. Kadang-kala kan bisa aja mereka cari follower kan, biar trennya naik. Kan bisa aja cari cuan di situ. Saya nggak tahu. Tapi itu yang terberita hari-hari ini. Tiba-tiba istrinya juga bilang, suaminya bilang, Pak Pendeta doakan, istri saya juga pergi dari rumah dan tak kembali. Terus nanti orang tuanya bilang, tiba-tiba anak kami pergi sama orang lain, Pak Pendeta, dan gak ketahui di mana rimbanya. Teleponnya gak bisa kami hubungi. Saudara, saya mau beritahu hari ini, buah itu adalah akibat. Buah itu adalah dia bilang sama saya, buah itu adalah, dan pohonnya adalah maka sesungguhnya tidak ada buah yang tiba-tiba betul nggak? Emang ada pohon tiba-tiba kalau pas kita lihat, ada pohon. Besok kita bangun pagi, udah ada buahnya. Tiba-tiba pohon itu memunculkan buahnya. Viral itu. Nggak ada nggak ada yang tiba-tiba. Sama halnya dengan persoalan kita. Nggak ada yang nggak ada yang ujuk. Pak Pendeta, saya nggak tahu ya, bingung. Kenapa ya Pak Pendeta, anak saya kok kayak gini sekarang ya? Nggak ada yang tiba-tiba. Semua itu pasti ada sebab Doakan Pak Pendeta agar suami saya bisa kembali. Doakan Pak Pendeta agar pernikahan kami kembali harmonis. Bagaimana caranya didoakan kembali harmonis? Halo, bagaimana? Saya paling doakan, Tuhan tolong keluarga ini, ya kembalikanlah suaminya lah. Tuhan tolong biar keluarga ini bisa kembali pulih. Sementara kita lupa bahwa pernikahan yang harmonis itu muncul dari buah yang baik. Amin. Amin. Pernikahan yang harmonis itu apa? Muncul dari buah yang baik.
Nggak bisa tiba-tiba saya doakan malam ini dalam nama Yesus. Besok tiba-tiba jadi harmonis. Nggak bisa. Walaupun saya bisa doakan suami atau istri kita pulang malam ini, tapi yang membuat mereka bertahan ada terus di dalam rumah itu tidaklah amin. Anak-anak bisa bertahan dalam rumah dan keadaan baik itu juga tidak dalam mudah. Mengapa kita nggak pernah bereskan dulu akar masalahnya? Mengapa kita nggak pernah bereskan dulu terlebih dahulu pohonnya? Karena sesungguhnya akar masalahnya seringkali muncul bukan dari luar sana, tapi dari dalam sebuah keluarga. Amin. Kenapa nggak kita selesaikan yang dalam keluarga? Kenapa kita mau selesaikan yang di luar sana? Itu karena pergaulan mereka tuh. Itu karena teman-temannya tuh. Itu karena dia tuh Pak wanita yang ngajak-ngajak tuh. Itu karena dia tuh Pak. Itu karena itu tuh Pak. Itu karena wanita itu tuh. Itu karena pria itu tuh. Bukan. Kenapa nggak kita selesaikan diri kita? Amin. Amin. Kenapa kita nggak selesaikan dulu akar masalahnya? Akhirnya kita bisa nikmati keluarga yang harmonis, keluarga yang mengasihi Tuhan. Makanya saudara nggak heran ada sebuah keluarga akhirnya bisa rusak karena mereka tidak pernah mau selesaikan. Dibiarkan terus menerus sampai akhirnya hancur karena tidak pernah mau diselesaikan. Tapi saya percaya keluarga GKI di Jakarta adalah keluarga-keluarga yang mau menyelesaikan setiap masalah. Amin. Slide ini baca baik-baik. Keluarga itu bisa merupakan sumber masalah atau bisa jadi sumber. Saudara mau pilih mana? Keluargamu jadi sumber masalah apa sumber jalan? Kalau jadi sumber masalah, wajar anak-anak kita nggak betah di rumah. Betul nggak? Karena kalau dia di rumah pasti aja ada masalah. Pasti aja ada masalah. Pasti ada aja keributan. Di luar dia lebih tenang. Dia merasa diterima di luar. Di rumah nggak bisa dia. Tapi saya yakin lah suami-suami di sini orang yang betah di rumah lah. Amin. Bapak gembala saudara ya betah di rumah. Cuma sekali seminggu harus keluar. Tapi keluar juga sama istri. Amin. Amin. Ketika keluarga kita jadi baik dan kuat, ingatlah bahwa berikutnya akan ada generasi yang lahir juga dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang ilahi itu. Maka waktu mereka bertumbuh besar, mereka akan bawa itu tadi berkat yang besar dari keluarga yang ada. Amin. Karena selalu mereka temukan di dalam keluarga selalu ada jalan keluar. Amin. Mereka tidak pernah cari jalan keluar di luar sana, tapi mereka selalu temukan jalan keluar di dalam keluarga. Amin. Jangan buat anak-anak kita justru bertumbuh dalam keluarga yang banyak meninggalkan masalah yang belum pernah diselesaikan. Nanti mereka waktu jadi keluarga, mereka akan bawa itu sumber masalah itu. Karena kita tidak pernah mau selesaikan. Tetapi ketika kita tinggalkan itu dan tidak pernah mau selesaikan yang jadi sumber masalahnya, gak usah heran ketika saudara dan saya akan lihat dan jumpai ada anak-anak yang kehilangan gambar dirinya. Ada anak-anak yang kehilangan percaya dirinya. Ada anak-anak yang kehilangan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Karena apa tadi? Masalahnya tidak pernah diselesaikan. Dan mereka beranjak dewasa, besok mereka jadi keluarga. Sama, mereka terapkan apa yang sudah jadi pola yang mereka pernah terima di dalam keluarganya. Masalah tidak pernah diselesaikan. Maka waktu nanti mereka punya pasangan, menikah pun kalau sudah nggak cocok dibilang sudah sama kayak suami mama papa saya. Kalau nggak cocok bisa aja. Karena masalahnya tidak pernah diberitahukan kepada mereka. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Amin. Saudara, emang gak ada keluarga yang sempurna. Saya bilang ada keluarga yang sempurna. Karena apa? Karena yang hidup di dalamnya pun adalah orang-orang yang tidak sempurna. Gak ada suami yang sempurna. Gak ada istri yang sempurna. Gak ada juga anak-anak yang sempurna.
Namun yang saya dan saudara bisa bangun dalam sebuah keluarga yang sebenarnya nggak sempurna ini, tapi jadikan ini keluarga yang ilahi. Amin. Di mana ada dua orang yang tidak sempurna itu, libatkan Tuhan yang sempurna itu jadi dasar dalam keluarga kita. Amin. Waktu ada kumpul 2, 3 orang, 4 orang, kata Tuhan, ketika kamu undang aku, di situ aku ada. Amin. Aku tahu kamu gak sempurna kok. Perjalanan hidupmu di masa lalu pun gak sempurna. Aku tahu. Tapi waktu kamu undang aku ada di situ, kau jadi keluarga yang ilahi, keluarga yang ada di dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan yang sempurna itu selalu hadir di dalam keluarga yang sesungguhnya tidak sempurna. Amin. Sekarang bagaimana kita akan bangun keluarga kita yang ilahi? Yang pertama, jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai penuntun dalam keluarga kita. Mazmur 127 ayat 1 berkata, nyanyian Ziarah Salomo. Mari kita baca 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa? Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Lihat, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jika bukan Tuhan yang ikut bangun dan terlibat membangun di dalam sebuah keluarga, dikatakan sia-sia apa yang kita kerjakan. Mau sekolah tinggi kayak pun jadi sia-sia kalau nggak ada Tuhan di dalamnya. Tuhan, sia-sia kamu bangun apapun kota semegah apapun sehebat, hancur karena nggak ada aku di situ. Amin. Harus ada Tuhan di dalam keluarga. Jadikan Tuhan itu terlibat dalam keluarga kita. Jadikan Tuhan itu jadi apa ya? Jadi arahan dalam buat keluarga kita. Ketika ada mau ambil keputusan, kumpulkan keluarga, terus kita bilang, yuk kita doa, yuk kita tanya sama Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa ambil keputusan sesuai yang Tuhan juga mau dalam keluarga kita. Ma, aku mau lanjutkan sekolah, Pak, aku mau lanjut sekolah, iya, kita doa. Kita percaya Tuhan pasti pimpin kita. Jika bukan Tuhan yang menuntun kita, sekali lagi semua jadi sia-sia. Bahkan waktu Tuhan gak ada menuntun kita, kita jadi mudah untuk jatuh dan tersesat. Makanya firman Tuhan bilang gini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Kalau nggak ada firman itu nggak terang jalan kita. Orang kalau udah nggak terang jalannya tersandung, betul nggak? Terjatuh. Kalau udah nggak terang, gelap semua, saudara masukin jalan lah. Jalan nggak ada petunjuknya nih, saudara tiba-tiba masuk dalam hutan, sosokan nggak ada petunjuk, tersesat di dalam. Karena ada petunjuknya, kita nggak tersesat, bisa sampai di garis finish keluar. Karena ada petunjuk arah, bilang nanti belok sini, ini sini, ini sini, ini sini. Tapi kalau udah nggak ada arahnya, tersesat gitu. Maka saudara nggak heran anak-anak bisa tersesat di luar sana. Tapi saudara pikir dia nggak tersesat. Saudara pikir dia sedang menggapai cita-cita yang besar. Jadi seperti jadi orang hebat, padahal dia sedang berjalan di jalan yang sesat. Karena apa? Saudara nggak pernah libatkan Tuhan. Saudara nggak pernah undang Yesus dalam keluarga kita. Amin. Dan nggak pernah jadikan itu jadi pola. Amin. Saya suka ulang-ulang itu, entah kenapa. Saudara, saya berharap gereja Tuhan di tempat ini gereja yang luar biasa. Ya, walaupun kita tahu gereja ini pun juga bukanlah keluarga yang sempurna, betul ya? Betul nggak? Kadang-kala kita bisa salah paham satu sama lain, betul nggak? Kita bisa saling gesekan satu sama lain. Gak ada yang sempurna kita, betul nggak? Karena memang gereja juga dibangun oleh orang-orang yang tidak sempurna. Yang di depan saudara juga gembalanya nggak sempurna. Ya nggak ada yang sempurna. Jika sekalipun saudara 10 kali pindah gereja, namun ingat nggak ada gereja yang sempurna. Saudara akan ketemu lagi manusia yang nggak sempurna, gembala yang nggak sempurna lagi, dan itu terus kata Tuhan. Oleh karenanya Tuhan mau apa? Gereja pun sama, harus dibangun di atas fondasi firman Tuhan, ikut arahan Tuhan. Amin. Sehingga gerejanya bisa terus jadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Berikutnya, kedua, libatkan Tuhan dan jadikan dia batu karang yang teguh. Kalau saudara mau jadi keluarga yang ilahi. Nah, Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Mari kita baca 1, 2, dan 3. Setiap orang yang mendengar kata-kataku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalil dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Amin. Yang buat kokoh dibangun karena apa? Karena ada Yesus di dalamnya. Karena ada Tuhan Yesus jadi pondasinya. Karena dia jadi batu karang yang teguh. Amin. Itu yang membuat jadi kokoh. Saudara percayalah bahwa apa yang saya dan saudara lakukan dan tabur baik-baik setiap hari-hari hidupmu, engkau akan juga menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Saudara mau hasilkan buah yang baik? Jadilah pohon yang baik. Dari buahnya lah pohon itu amin. Saya harus ulang-ulang itu biar paham kita. Amin. Pohon yang baik pasti punya buah yang baik. Amin. Pohon yang gak baik gak mungkin punya buah yang baik. Amin. Saudara mau lihat sekali lagi anak-anakmu luar biasa. Sekolahnya mungkin bisa ya, karena memang ya kadang-kala kan ada kita lahir di keluarga yang nggak bisa kita juga bilang wah Tuhan kayaknya gak berpihak buat keluarga saya, anak-anak saya nggak bisa sekolah tinggi. Nggak juga, siapa bilang nggak gitu cara mainnya kata Tuhan. Nggak perlu juga harus sekolah tinggi kata Tuhan, tetap punya hikmat kok. Tokoh di Alkitab nggak ada sekolah tinggi-tinggi, tapi hikmatnya luar biasa dipakai Tuhan. Saudara pikir itu Daud sekolah tinggi di mana? Emang dia ikut bimbingan les? Halo? Oh, tiap hari hidupnya di mana? Di padang. Jaga ngapain? Domba. Itu kalau orang keluarga tuh, ini keluarga zaman sekarang kalau lihat, mah ganteng ya mah, jangan, nggak ada masa depan. Tukang jaga kambing orang, yang dijaga juga kambing orang, dia orang upahan, mana ada masa depan? Iya ya mah, itu mah, tuh mah. Nah itu orang kaya tuh, tapi udah tua mah, nggak apa-apa. Ntar juga kamu biasa kok. Mama aja dulu gitu. Dulu ya awalnya nggak cinta, lama-lama cinta. Wih, itu yang dibangun nih itu. Daud tuh nggak pernah sekolah tinggi, tapi punya hikmah yang luar biasa. Amin. Sehingga bisa segala apa yang dia katakan itu jadi kebenaran yang dicatat oleh Alkitab. Amin. Amin. Emang dia sekolah di mana? Di UI. Emangnya Daud sekolah S1, S2, S3, S-teler? Enggak. Halo? Jangan saudara pikir kalau anakmu kalau udah sampai sekolah tinggi-tinggi, sekolah favorit, pasti dia orang berhasil. Kata Tuhan, enggak. Sepanjang aku enggak ada di situ dilibatkan, jadi batu karang teguh, hancur dia. Atau ada badai yang datang, tiba-tiba di zaman yang luar biasa, lagi susah nih semua, gelombangnya bukan hanya gelombang panas, gelombang semua terjadi, anakmu enggak siap. Amin. Persaingannya luar biasa besar di zaman nanti. Saudara lihat sekarang yang ditampilkan dunia. Coba lihat tuh sekarang di beritanya. Tiap hari kita dijejelin sama berita korupsi. Sekarang levelnya lebih tinggi kata Tuhan. Korupsi di atas korupsi. Yang seharusnya yang bilang ketuk palu korupsi, sekarang saya juga korupsi. Jadi korupsi di atas korup. Lihat tuh, udah level tinggi tuh. Terus saudara berharap dari itu. Halo? Tapi Pak Pendeta, kan enak pemerintah pasti dibuka. Ada batangan emas. Ada banyak uang dolar. Waduh. Itu yang kita pikir batu karang yang padahal Yesus itu batu karang yang teguh. Amin. Betul apa enggak? Betul. Tapi kan itu yang kita dorong buat anak-anak kita. Lihat tuh, mau sukses kayak gitu, sekolah kayak gini nih, pasti kamu nanti jadi gini, jadi pengadilan nih, pengacara nih, hebat nih, nanti kamu jalan gini-gini nih, ya. Tapi enggak lah, kalau kakak Meta enggak, hatinya melayani Tuhan. Amin. Sekolah didukung dengan hati melayani Tuhan, Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Amin. Amin. Kan kita sudah belajar pemuritan. Amin. Rajanya yang berhati hamba, hatinya hamba, tapi sikapnya mentalnya raja.
Orang udah nyanyi terus sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja kok. Mentalnya tapi hatinya hamba. Pasti Tuhan berkati kita. Amin. Libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Saudara, saya mau beritahu dalam khotbah saya hari ini. Di tahun-tahun berikutnya, jika suatu hari ada, ini kan gereja lagi bangun pondasi. Jadi bangun pondasi yang kokoh. Sedang mengerjakan pelan-pelan ya, karena nggak ada yang sempurna. Sekali lagi, suatu hari kalau ada orang atau jemaat yang nanti tiba-tiba datang ke tempat ini, nggak tiba-tiba ya, maksud saya datang dan beribadah di sini, karena itu kan doa kita, setiap jiwa datang, ada keluarga yang datang, atau mungkin anak-anak saudara lah yang hadir hari ini. Suatu hari akan menikah di dalam gereja Kiki Hope di Jakarta. Saya harus beritahu hari ini, nanti saudara nggak boleh protes dan kaget, bahwa saudara harus mengikuti yang namanya kelas pemuritan. Selesai dulu. Perhatikan, minimal hampir 1 tahun harus saudara selesai. Habis itu baru ikuti konseling pernikahan. Jadi apa? Konseling pemuritan, konseling Saudara jangan nanti tanya, Pak Pendeta ribet banget sih, mau nikah aja ribet di Kiki ini. Nggak apa-apa. Panjang banget, mau pemberkatan nikah aja. Nggak apa-apa. Kalaupun 1 tahun kenapa emang? Saya mau tanya, emang kamu mau nikahnya cepat? Habis berberkatan, habis itu besok pisah kan? Enggak kan, maunya panjang kan? Mau 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai maut memisahkan, betul enggak? Karena panjangnya perjalanan pernikahan, maka dibutuhkan konseling yang panjang. Amin. Anak-anak muda bilang sama saya, amin. Enggak ada yang mau amin. Amin, amin, amin. Karena rumah tangga kita panjang, kita butuh pondasi yang kuat. Amin, amin. Sehingga arti kita nggak salah pilih mertua, nggak salah pilih apa lagi, calon. Amin. Nggak bisa nanti kalau udah menikah jadi bongkar pasang, nggak bisa Ibu Yuli sekarang ganti suami, nggak bisa. Pak Pendeta, saya mau cari yang agak tumisnya agak lebih lebat, nggak bisa, cuma bedanya itu doang paling, nggak ada yang bisa lagi lebih, betul nggak? Tetap juga ketemunya apa? Manusia juga, betul nggak? Mau saudara ganti cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih tetap dia manusia, dan manusia yang nggak sempurna. Nanti ketemu lagi lemahnya, nggak ada yang sempurna. Makanya dicek baik-baik. Kalau orang Jawa bilang apa? Bobot, bibit, beber itu maksudnya. Betul enggak? Bukan dia dari keluarga terahmana, enggak. Dilihat dia keluarganya cinta Tuhan enggak? Betul enggak? Mama bapaknya orang Kristen enggak? Kenal Yesus enggak? Suka ibadah enggak? Jangan dibilang, tapi mama bapaknya Bu, waduh Pak, waduh 3 cabang perusahaannya, iya, pernah ibadah. Nah itu dia Pak, mungkin karena sibuk kali ya Pak ya. Udahlah Pak, nanti dia lama-lama berubah. Kalau dia berubah, nggak ada pola yang diajarin, buahnya terima itu enggak. Terus saudara nikah sama orang yang nggak pernah tahu ibadah, nggak pernah tahu doa itu kayak apa, nggak tahu bahkan nyembah itu kayak apa, nggak tahu dia. Terus saudara terus itu bergumul dalam nama Yesus. Pak Pendeta doakan kami, saya mau ambil puasa, suami saya mau harus berubah. Nggak bisa. Kami harus jadi keluarga yang terus menerus harmonis. Nggak bisa, kata Tuhan. Kamu udah dari awal udah salah pilih. Nggak, saya bilang gini saudara, semua yang waktu saudara terima yang Kristen yang saudara lihat melayani pasti juga baik. Nggak sempurna juga. Tapi kan semua aja ada minimalnya, betul nggak? Makanya Musa cari itu buat anaknya, Abraham cari itu buat anaknya. Dibilang apa? Saya yang harus pilih, yang menentukan. Dia dari keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara doakan anakmu ketemu pasangan yang takut akan Tuhan. Amin. Kekayaan itu mengikuti. Percayalah. Sebelum kita lanjut lihat poin ketiga, saya ingin kita lihat ayat ini dulu. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Mari baca sama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Perhatikan baik-baik, dia bilang gini. Hai istri-istri, apa dia bilang? Tunduk kepada suamimu. Tunduk bukan maksudnya gini, saudara, kayak orang nggak bisa buat apa-apa, enggak. Rasa tunduk saudara ini lahir dari kerelaan saudara terhadap suamimu. Ini rela, tunduk, rela. Kalau nggak rela nggak bisa tunduk saudara.
Yang ada saudara nanduk bukan tunduk. Maka ini terus sama Tuhan disambut lagi. Suami-suami ingat, kasih lega istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Lihat. Yang satu bicara tentang kerelaan, yang satu juga bicara tentang bagaimana suami-suami punya juga kerelaan yang sama untuk mengasihi istrinya, yang tunduk sama dia, yang melindungi dia juga dengan baik. Terus Tuhan kasih lagi ayat selanjutnya bilang, ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam apa? Wih, anak-anak, taat sama orang tua dalam apa? Satu hal, dua hal, tiga hal, segala, sampai nanti memilih pasangan pun hormat sama orang tua. Amin. Dengar nasihat orang tua. Oh mama, saya udah cari uang, udah sukses. Biasa gitu. Kalau udah sukses, dia bisa biayain pernikahan semua. Dia gak lagi nanya nasihat orang tua. Padahal firman Tuhan bilang dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Maka nanti pernikahanmu adalah pernikahan yang indah pada waktunya. Ayat 21 saya suka nih. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi saudara, orang tua tadi kita belajar bisa saling tunduk dan saling mengasihi. Lihat baik-baik ini kan pola nih. Anak-anak bisa lihat nih, mama saya, papa saya saling tunduk, saling mengasihi, saling tunduk, saling mengasihi. Kalaupun ada persoalan, perbedaan pendapat, tetap mereka punya saling hormat dengan satu lain. Tetap mama saya rela, tetap yaudah tunduk. Yang satu tetap enggak berlaku kasar, tetap mengasihi. Semua akhirnya mencari jalan keluar. Akhirnya rumah ini selalu menemukan jalan keluar. Nah itu kan anak lihat tuh polanya. Nah anak-anak akhirnya apa? Waktu dia lihat semua itu, anak-anak pun dia tangkap itu dengan baik. Dijadikan itu pola yang dalam hidupnya. Maka saya harus punya suami pun gitu. Saya akan tunduk sama dia, dia harus mengasihi saya. Saya tunduk sama dia, dia harus mengasihi saya. Amin. Orang tua jangan pernah buat anak-anakmu jadi tawar hati, tapi kuatkanlah hati anak-anakmu. Amin. Agar anak-anakmu tidak pernah kehilangan gambar diri, tidak merasa tidak percaya diri, tidak merasa dia kayaknya nggak punya siapa-siapa hendak, tapi dia selalu punya kekuatan dari orang tua. Berikutnya kita lanjut. Yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana membangun keluarga yang ilahi. Jadilah pohon yang berakar, kuat dan baik. Saudara, kualitas sebuah keluarga sangatlah ditentukan oleh kualitas rohani orang-orang yang ada di dalamnya. Maka jangan pernah orang tua hanya menuntut anak-anak untuk takut sama Tuhan, sementara kita sendiri orang yang gak pernah sungguh-sungguh berserah dan bersandar sama Tuhan. Dia bilang, kamu harus takut sama Tuhan, cinta sama Tuhan, ayo ibadah, melayani. Tapi kita sendiri jadi orang tua gak pernah punya rasa berserah sama Tuhan, gak pernah punya sikap bersandar penuh sama Tuhan. Yang mereka lihat kita selalu cari pertolongan di luar lain, tapi kita ajarkan anak kita untuk suruh takut sama Tuhan. Kita sendiri orang yang tidak pernah takut sama Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Ajarkan kepada keturunanmu, bicara tentang hidup jadi orang jujur. Jangan kayak dunia ini, gak ada yang jujur. Terima pekerjaan, terima jabatan, gak jujur. Dimanapun gak pernah jujur. Terus saudara sendiri sebagai orang tua justru orang yang sering berdusta. Jadi nggak akan mungkin itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nggak bisa kita punya akar yang kuat. Amin. Mazmur 1 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya Amin. Bisa berhasil, bisa. Buahnya akan berbuah dan hasilkan buah yang baik pada musimnya, bisa, tapi dia harus juga ditanam, berakar kuat di situ. Amin. Kata firman Tuhan bilang yang ditanam tuh yang berakar kuat pasti nih hasilkan buah yang baik. Amin. Pasti nanti kelak dia akan juga berhasil jalannya. Amin. Gak perlu saudara puasa-puasa, doa puasa, ribut-ribut, apapun gak perlu kata Tuhan. Kalaupun saudara berpuasa hanya datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya selalu puasa itu bukan karena saya ingin berdoakan buat apapun, enggak. Saya hanya doa puasa karena saya ingin mengucap syukur sama kebaikan Tuhan. Cukup sudah.
Makasih Tuhan sudah beri kesehatan. Terima kasih Tuhan sudah pelihara jemaat dengan baik. Saya mengucap syukur dan gak bisa saya balas. Makanya berpuasa. Amin. Saya gak perlu berpuasa karena ada sesuatu hal yang saya sedang gumulkan. Enggak. Ngapain buat saya habisin waktu itu? Karena saya tahu Bapa di surga itu tahu semua keperluan kita. Dia tahu perjalanan hidup saya dan saudara. Amin. Yang penting kita tertanam saja kuat. Amin. Kini kita nggak pernah bisa goyang. Hal yang terakhir, jadikan rumahmu menjadi tempat di mana kasih Tuhan dipraktekkan secara nyata. Amin. Itu keluarga tuh enak kalau saling mengasihi. Amin. Amin. Saya nggak munculkan ada ayatnya. Banyak ayat bicara tentang kasih. Yang penting kata Tuhan praktekkan itu. Amin. Bilang sama sebelah, kita praktekkan yuk kasih dalam keluarga. Amin. Amin. Praktekkan kasih dalam Amin. Itu kalau keluarga ya saling mengasihi, mudah saling mengampuni. Semakin kuat tuh dalam Tuhan. Walaupun memang gak walaupun nanti kadang-kala mama tuh kan ngulang lagi kan, ngomongnya gitu kan. Iya ya kak ya, maaf ya nak ya, maaf ya. Iya udah maaf, minta maaf ya. Walaupun nanti namanya gak sempurna, bisa aja kita keliru lagi, betul nggak? Tapi kita mudah tuh mengampuni, mudah mengasihi, mudah melupakan apa yang jahat. Udah terus kita saling lindungi. Tuh lihat, amin, amin. Kita praktekkan aja udah, nggak usah banyak teori. Firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Di surga bilang, wih, apal teorinya dia, tapi nggak pernah praktekkan. Kan kita udah belajar kan, bulan-bulan lalu ya, betul nggak? Kasih itu nggak boleh pura-pura. Kita mulai dari mana? Dari amin. Kasih itu nggak boleh pura-pura. Kalau pura-pura kata Tuhan bukan mengasihi. Harus sungguh-sungguh. Amin. Tunjukkan itu kepada keluarga kita. Suami istri saling mengasihi, anak-anak saling mengasihi, semuanya saling mengasihi. Maka di dalam gereja terbiasa, polanya juga sama. Di dalam jemaat terbiasa saling mengasihi. Itu terbawa dari mana? Amin. Makanya saudara kenapa kusut jemaat? Karena gitu, keluarganya nggak pernah pulih, nggak pernah diselesaikan akar masalahnya. Maka sampai di gereja gampang sakit hati, karena yang di sana nggak pernah diselesaikan. Amin. Betul apa betul? Saya akhirnya mendapatkan gitu waktu saya belajar firman ini. Iya ya, Tuhan iya pantasan kan kamu lihat kan? Iya ya, nggak usah dituduh, nggak usah, lihat aja. Kan dari buahnya pohon itu dikenal. Makanya wajar waktu dia datang berjemaat, dia sudah tersinggung. Suatu hari dia akan keluar dari gereja lagi. Saya udah bilang mau 10 kali 20 kali saudara pindah, nggak ada gereja yang sempurna. Saudaranya harus buat dirimu sama Tuhan tuh betul-betul baik sama Tuhan. Amin. Tertanam betul sama Tuhan. Maka saudara kalau tertanam betul sama Tuhan, mudah tertanam di gereja lokal yang baik. Amin. Dari buahnya lah pohon itu amin. Nanti akan bilang, luar biasa ya. Saya udah yakin tuh, kalau saya lihat anak ini begini, pasti orang tuanya luar biasa nih. Betul nggak? Pas orang lihat di kantor, di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, dia lihat anak-anak ini, sampai guru geleng-geleng kepala, bukan karena lihat kusutnya dia, bukan. Belum pernah saya ketemu anak baik kayak gini. Wih, benar nggak? Nanti guru bilang, siapa namanya? Sampai lupa dia, saking tajubnya. Pada tiap hari dia ketemu. Aurel bu, wah Aurel, ibu terberkati loh Aurel. Waktu dia lihat Aurel terberkati dia yakin percaya. Suatu hari kalau saya ketemu mamanya, pasti saya lihat mamanya luar biasa. Karena dari buahnya lah pohonnya dikenal. Amin. Tapi bagaimana caranya bisa kita punya generasi itu? Buahnya harus menyelesaikan itu. Amin. Selesaikan apa yang jadi akar masalahnya. Amin. Mungkin selama ini kita cara komunikasinya salah dengan anak-anak, selesaikan dengan baik. Amin. Amin. Nasihati terus mereka. Belajarkan ajar mereka itu bisa menghormati setiap orang lain. Percayalah saudara, sekali lagi, waktu itu jadi pola dalam keluarga saya dan saudara, maka seumur hidup kita akan terus ingat kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Tuhan sudah berikan kita kebenaran firman Tuhan setiap minggu dari awal Juni bahkan sampai minggu kedua bulan Juli. Ada banyak kebenaran yang muncul tentang keluarga. Tapi Tuhan mau
Kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Saudara rindu keluargamu dipulihkan Tuhan. Saudara rindu keluargamu dibawa dalam hadirat Tuhan. Jadikan keluargamu keluarga yang ilahi dalam Tuhan. Orang tua melindungi anak, anak juga merasa terlindungi dalam keluarga. Dia merasa diterima di dalam keluarga. Dia merasa juga dikasihi dalam keluarga. Dia merasa ada sesuatu yang luar biasa yang dia alami dalam sebuah keluarga. Dia lihat contoh yang luar biasa yang dia nggak pernah ketemu di dunia ini. Tapi waktu dia pulang ke rumah, dia selalu temukan ada jalan keluar. Ketika mungkin di luar dia alami persoalan besar, tapi waktu dia pulang ke rumah, selalu dia temukan jalan keluar. Saudara, jadikan keluarga kita jadi jalan keluar. Anak-anakmu gak perlu cari jalan keluar di tempat lain. Mereka akan cari jalan keluar di rumah mereka masing-masing. Mereka akan bicara sama orang tua mereka. Saudara, jangan izinkan anakmu di generasi hari-hari ini mereka suka ambil keputusan dengan cara mereka sendiri. Karena mereka tidak pernah bisa bicara dengan orang tua mereka. Mereka sulit untuk diterima. Nah, Tuhan kasih kita hari ini pelajaran luar biasa. Tuhan, ini kebenaran yang aku pegang, yang aku taruh, yang aku berikan buat kalian semua. Lakukan saja di dalam rumahmu. Bangun hadirat Tuhan, doa sama-sama, menyembah sama-sama, andalkan Tuhan sama-sama, berakar kuat di dalam Tuhan sama-sama. Saudara setia beribadah, setialah terus Tuhan. Hingga waktu ada badai datang, ada kesulitan itu datang, saudara gak sibuk cari siapa yang salah, tapi saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Makasih Yesus. Amin Yesus. Makasih Bapa. Di hadiratmu menikmati kasih-Mu Membawa seisi rumahku, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. kami datang di hadirat. kami Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, Membawa seisi rumahku Tuhan. membawa seisi rumahku, Sujud menyembah sujud menyembah-Mu. Angkat tangan-tangan kita sama-sama, katakan, ini keluargaku Tuhan. Amin. Ini keluargaku Tuhan, Berkati dan lindungi kami semua Tuhan. berkati dan lindungi semua. Amin Tuhan, jagai kami Tuhan, Jagaiku dan seisi rumahku. dan seisi rumahku. Amin. Sampai Sampai akhir hidupku Tuhan, Ku mau setia, ku mau setia melayani-Mu. bahagia. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi, pertama akan pujian ini, angkat tangan kita. Ini Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, Oh, lindungi Tuhan. berkati dan lindungi semua. Jagai suamiku Tuhan, jagai istriku, anak-anak, jagai sisi rumah kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Seisi Pagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati anak-anak kami. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan. ku mau setia melayani-Mu. Kami bahagia Ku bahagia jadi keluarga Tuhan. jadi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar, saya izinkan saudara berdoa hari ini.
izinkan saudara berdoa hari ini buat keluarga. Jangan biarkan si jahat justru merebut keluarga. Jangan biarkan dunia ini merebut justru keluarga kita. Jangan biarkan pola dunia justru itu yang mereka tiru. Tidak ada yang terlambat, saudara. Kalau Tuhan bilang gak ada suami yang sempurna, gak ada istri yang sempurna, gak ada anak-anak sempurna, gak ada yang sempurna. Tapi jadikan Tuhan Yesus yang sempurna itu jadi fondasi kuat dalam keluarga kita. Jadikan Yesus itu yang sempurna itu jadi arahan untuk menuntun langkah keluarga kita. Sehingga kemanapun kita berjalan, kemanapun kita bergerak, anak-anak kita pun nanti melanjutkan studi mereka, anak-anak kita berprestasi di sana, selalu ada firman Tuhan yang menerangi langkah mereka. Dan buat itu jadi baik dalam keluarga kita. Saudara, taruh saya tanganmu di dada, bilang, Tuhan, ini aku keluarga. Kami tahu keluarga kami gak sempurna. Banyak masa lalu yang gak sempurna yang kami alami. Tapi kami percaya keturunan kami selanjutnya menjadi keturunan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami sungguh jadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak mencintai Tuhan, anak-anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Seumur hidup kami akan saksikan kebaikan Tuhan. Anak-anak, taruh tanganmu di dada, bilang, Tuhan, kami bersyukur kami ada di tengah-tengah keluarga yang ada. Kami juga mau jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya buah yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Kami punya jadi anak-anak yang punya masa depan di hadapan Tuhan. Belajar untuk menghormati orang tua kami, belajar untuk menghargai setiap orang lain, belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Terimalah keluarga kami hari ini Bapa. Biarlah tahun ini kami akan lewati dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami, keluarga kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Biarkan kami jadi keluarga yang semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Waktu badai itu datang, kesulitan itu datang, mungkin banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan keuangan, tapi kami jadi keluarga yang tetap cukup di dalam Tuhan. Anak-anak kami terpelihara sempurna dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. katakan sampai akhir hidup, sampai akhir hidup. Sampai akhir hidupku Tuhan, Kami mau setia melayani-Mu Tuhan. ku mau setia melayani-Mu. Bahagia Jadi keluarga Allah. jadi keluarga Allah. Katakan bahagia Bahagia jadi keluarga Allah. jadi keluarga Allah. Sekali lagi bahagia Tuhan. Bahagia Jadi keluarga Allah. jadi keluarga Allah. Angkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib
Yesus berkati kita semua. Silakan duduk. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatanku. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib